Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Nusi Kreasi. Teman-teman, temenin aku yuk untuk belajar mengenai transformasi kupu-kupu. Tentang perlukah kita hancur dulu untuk indah. Yuk langsung aja. Mereka bilang, perubahan itu menyakitkan. Tapi tak pernah ada yang memperingatkan bahwa diam di tempat juga bisa membunuh pelan-pelan. Kadang kita mengira bertahan itu satu-satunya pilihan yang aman. Kita bertahan di tempat kerja yang membuat jiwa kita mati. Bertahan dalam hubungan yang mengikis harga diri. Bertahan dalam pola pikir lama yang terus menyabotase mimpi. Kita tidak bergerak karena takut hancur. Padahal bisa jadi, hancur adalah satu-satunya jalan untuk tumbuh. Lalu aku teringat pada kupu-kupu. Tak ada satupun kupu-kupu yang lahir dengan sayap. Ia harus menjalani proses yang panjang, lambat, dan kadang membosankan. Dari telur kecil menjadi ulat yang hanya tahu makan dan merambat. Lalu tiba saatnya masuk ke kepompong. Tempat sunyi, gelap, dan sempit. Dunia yang pernah luas menyempit dalam ruang sesak yang tampak seperti penjara. Kepompong bukan hanya tempat bersembunyi, ia adalah ruang perpecahan. Tubuh ulat akan hancur, tidak berubah secara perlahan, tapi benar-benar hancur. Struktur tubuhnya meleleh menjadi cairan. Segala hal yang pernah ia kenal tentang dirinya lenyap. Lalu dari kehancuran itu terbentuklah sesuatu yang baru, sayap, keindahan, kebebasan. Apakah kita juga harus hancur dulu untuk menemukan keindahan? Mungkin, tapi bukan hancur dalam arti menyerah, melainkan melepaskan. Membiarkan hal-hal lama yang tidak lagi relevan runtuh, memberi ruang untuk sesuatu yang baru tumbuh. Proses ini bukan untuk semua orang, atau mungkin lebih tepatnya bukan semua orang siap menjalaninya. Tapi siapa yang pernah benar-benar siap? Kadang hidup membawa kita ke ambang batas tanpa permisi. Kita dipaksa masuk ke kepompong, ruang-ruang kesendirian dan kesunyian. Ditinggal, gagal, sakit, kehilangan. Semua terasa seperti kehancuran. Tapi siapa tahu, di balik rasa sakit itu, ada benih perubahan yang sedang bekerja diam-diam. Aku memikirkan hewan-hewan lain yang bisa menjadi cermin untuk kita. Kura-kura. Ia lambat, sangat lambat. Tapi kura-kura tidak pernah tergesa. Ia tahu kemana ia harus melangkah. Di dunia yang serba cepat, kura-kura mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus selesai hari ini. Kadang langkah kecil yang konsisten lebih bermakna daripada lari terburu-buru tanpa arah. Kesabaran, itu kuncinya. Kesabaran untuk bertumbuh, untuk gagal, dan mencoba lagi. Untuk menunggu momen yang tepat. Singa. Raja hutan ini tidak selalu berburu. Ia mengamati, menunggu. Singa tahu kapan harus diam dan kapan harus menyerang. Ia tidak membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Kita seringkali terlalu sibuk membuktikan diri membandingkan hidup, mengejar validasi. Singa tidak perlu meneriakkan bahwa dia kuat. Ia hanya perlu menjadi dirinya. Ada kekuatan dalam diam dan ketegasan dalam memilih waktu. Lumba-lumba, makhluk cerdas yang hidup dalam kelompok ini mengajarkan kita tentang pentingnya koneksi. Mereka berkomunikasi, bermain, bahkan saling membantu. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa harus menjadi yang lebih unggul, lumba-lumba menunjukkan bahwa kebahagiaan seringkali datang dari kebersamaan. Dari berbagi tawa, dari saling mendukung. Kita tidak harus sendiri. Burung hantu. Ia hidup dalam gelap, tapi tidak tersesat. Penglihatannya tajam dalam kegelapan. Ia diam mengamati, lalu bertindak dengan presisi. Dalam hidup, seringkali kita merasa takut karena keadaan tidak jelas.
karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi. Tapi burung hantu mengajarkan, kita bisa tetap melangkah walau belum melihat seluruh jalan. Kejelasan seringkali datang setelah kita berani masuk ke dalam kegelapan. Kembali ke kupu-kupu. Ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Ketika seekor kupu-kupu keluar dari kepompong, ia harus berjuang keras merobek pembungkusnya. Proses itu melelahkan, menyakitkan. Tapi bila ada yang membantunya membuka kepompong, kupu-kupu itu tidak akan bisa terbang. Sayapnya tidak akan cukup kuat. Ternyata perjuangan itu perlu, bukan karena semesta kejam, tapi karena dari sana kita mendapatkan kekuatan untuk terbang. Mungkin selama ini kita terlalu takut untuk masuk ke kepompong. Kita takut hancur, takut sendiri, takut tak kembali menjadi aku yang dulu. Tapi aku yang dulu mungkin memang sudah selesai. Perjalanan hidup bukan tentang mempertahankan versi lama dari diri kita, tapi berani menjadi versi yang lebih sejati. Kadang, itu berarti membiarkan diri hancur. Tidak semua kehancuran adalah akhir. Kadang, itu justru awal mula. Jadi, jika hari ini kamu merasa rapuh, kehilangan arah, merasa bukan siapa-siapa, barangkali kamu sedang dalam proses menjadi sesuatu yang lebih indah. Seperti kupu-kupu, hancur dulu untuk bisa terbang. Tidak ada manual pasti untuk menjadi utuh kembali, tapi mungkin kamu tidak harus kembali seperti dulu. Mungkin kamu memang ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Biarkan dirimu berubah, pelan-pelan. Tak mengapa jika sekarang belum terlihat indah. Sebab keindahan yang sejati butuh waktu, butuh luka, dan butuh keberanian untuk bertumbuh dari kehancuran. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani aku belajar mengenai transformasi kupu-kupu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.